Palestina dari Mekah. Di sana puncaknya adalah Nabi menjadi Imamul Anbiya, imamnya para Nabi. Waktu itu saya juga sempat diskusi sama Kiai Agus Nyoto. Perintah sholat lah dulu ngono. Tapi kok wis Nabi jadi imam sholat? Nah, dijawab sama Kiai Agus. Loh, sholatnya wong Yahudi, sholatnya wong Kristen Maroni, sholatnya orang-orang dulu itu ya koma, berdiri, rukuk, sujud. Meskipun belum ada perintah sholat, tapi cara beribadah kepada Allah tuh ya begitu. Sampai orang-orang Kapitayan itu juga begitu. Singklok tondem macam-macam itu, kulajak macam-macam itu, ya begitu caranya itu. Sama. Sehingga Nabi pada waktu itu cara sholatnya ya dengan koma, rukuk dan sujud. Jadi, tapi perintah untuk kewajiban sholat belum ada. Sholatnya sudah ada dan dilakukan oleh orang-orang terdahulu. Intinya di situ. Berarti Nabi itu memulai kemuliaan di antara para Nabi, Anbiya wa Mursalin, melebihi Adam alaihissalam, melebihi Musa alaihissalam, melebihi Ibrahim alaihissalam, melebihi pendahulu-pendahulunya. Sehingga dijadikan imam itu, beliau ada apa? Apa rahasianya? Itu Isra, di surat Al-Isra ayat 1 yang saya baca tadi. Setelah itu kemudian Nabi itu diajak naik oleh Malaikatul Jibril ke tempat yang tertinggi namanya Sab'a Samawat, langit yang 7 lapis. Ketika sampai di sana itu di dalam surat An-Najm ayat 14, nanti dibuka An-Najm ayat 14, dikatakan sampailah di tempat yang namanya Inda Sidratil Muntaha. Tempat itu adalah Inda. Nah, ayat berikutnya di baliknya Sidratul Muntaha itu adalah Al-Jannah. Quran itu. Berarti Al-Jannah itu sudah ada. Bukan nunggu kiamat al-akhirah lalu kemudian baru al-jannah. Enggak, berarti al-jannah itu ada. Karena ketika di Sidratul Muntaha itu kan zaman kehidupan sekarang Nabi 15 abad yang lalu. Coba dibaca Al-Quran. Itulah kenapa Nabi kadang-kadang Bilal, aku dengar terompamu ini jalan di surga. Di surga itu sudah ada. Tidak nunggu kiamat. Nah, ketika sampai di Sidratul Muntaha itu ternyata as-sajar, pohon besar. Film apa itu? Avatar. Pohon besar. Hanya digambarkan pohon itu, daunnya itu selebar baina sama wal ardh. Itu besar sekali. Ya. Ini memang di alam, mungkin ini yang alam indah Sidratul Muntaha ini alam, mungkin alam malakut. Bukan alam dunia lagi. Ini mungkin alam malakut. Di daun itu ratusan ribu malaikat. Jadi sinarnya itu sangat menyilaukan karena duduk ratusan ribu malaikat. Mereka hanya membaca tasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Di daun yang lain mereka membaca tahmid. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Di daun yang lain mereka membaca takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di daun yang lain mereka membaca tahlil. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Itulah saya lalu merenungkan, kenapa Nabi pernah mengatakan ada apa yang ringan dilakukan, tapi beratnya itu lebih berat daripada dunia
wa bainahuma, daripada dunia dengan seluruh isinya, yaitu mengucapkan kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jadi iku rupanya dikirim para malaikat. Jadi kalau kita itu berzikir itu barengi zikir para malaikat. Dan zikir ini tidak berhenti walaupun sedetik pun. Jadi malaikat itu tugasnya hanya zikir tok itu. Jadi yang duduk di daun itu tidak ada tugas lain-lain. Kalau Mungkar Nakir kan tuh menanyakan di alam kubur, tidak ada tugas-tugas itu. Tugasnya cuma tasbih, tahmid, takbir, takbir. Monggo sarang-sarang. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Pesennya kalau jenengan santai-santai zikir itu. Mungkin berkendaraan supaya tidak ngantuk, zikir itu. Banyaklah zikir. Karena itu zikirnya para malaikat. Sehingga itu insya Allah kita ini akan hidup diberkahi. Amin. Amin. Nah, ini saya ijazahi itu. Doa ini diamalkan. Kabul. Jadi tidak hanya habis sholat, tapi dalam keseharian itu perbanyak zikir itu, insya Allah akan diberikan pemahaman agama oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi singkatnya di sana, setelah sampai di Sidratul Muntaha itulah, setelah menyaksikan semuanya itu, lalu Jibril ini mengatakan begini kepada Kanjeng Nabi Muhammad, ya Muhammad taqaddam anta. Muhammad, kamu masuklah ke dimensi ruang itu. Tapi Nabi Muhammad mengatakan, la ya Jibril taqaddamul ulah anta. Enggak Jibril, kan saya ini dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa kan bersama kamu, sampai ke melewati 7 langit ini bersamamu, sampai di tempat yang tinggi ini bersamamu. Sekarang ini kok kamu tidak akan menyertai aku? Ya Muhammad, inna hadza li ikramik wa ijlik. Tidak Muhammad, sesungguhnya ini adalah karena kemuliaanmu dan karena derajatmu. Karena setelah memasuki ruang yang tertinggi ini, itu la makhlukla illa wahiyatul malaikat. Di situ sudah tidak ada makhluk lagi kecuali satu malaikat, malaikatul khos. Kalau aku masuk di situ terbakar. Siapapun makhluk yang masuk di sini tidak akan kuat, kecuali satu malaikat itu, yang malaikat itu memang menunggu kamu, tugasnya. Jadi memang dia tugasnya. Akhirnya kemudian Nabi Muhammad masuk di situ, mengucapkan salam dan disambut oleh malaikat itu dan dibawa apa itu? Terbang atau digendong gitu ya. Digendong itu ke tempat itu hamparannya itu tidak tembus kalau mata memandang, bahkan lintasan hati itu tidak bisa tembus. Saking luasnya tempat itu. Sampai di tempat yang paling tertinggi, lalu malaikat mengatakan, sama dengan Jibril tadi, Nabi Muhammad disuruh masuk dan dikatakan di sini tidak ada makhluk termasuk saya tidak bisa masuk di sini kecuali engkau ya Muhammad. Inilah kemudian di dalam Al-Quran surat An-Najm disebutkan,
disebutkan itu Jundul Astana. Ini adalah tempat melihat fakta yang sesungguhnya dalam bentuk yang sesungguhnya. Ini Al-Qawbawi itu menyebutkan ketika menyaksikan itu, ketika menyaksikan itu yang disaksikan adalah Jibril. Nabi Muhammad melihat Jibril dalam bentuk yang sebenarnya dengan 70 sayapnya. Dan tingginya itu tidak terukur, besar sekali. TV Kromo. Ya. Tetapi Ibnu Abbas itu mengatakan bahwa yang dilihat itu bukan Jibril, tetapi itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ayat berikutnya mengatakan wa huwa bil ufuqil a'la, dan dia Muhammad ada di tempat yang paling tertinggi, yaitu Astawa. Tempat yang tertinggi itu adalah Al-Astawa, Al-Ars, tempat Allah berada. Karena ayat berikutnya menyebutkan summa dana fatadalla, dia semakin dekat dan semakin dekat. Fakana qaba qasaini au adna, maka kedekatan itu qaba qasaini, yang jaraknya itu 2 busur anak panah. Busurnya kira-kira kan 1 meter 2 meter. Tapi kalimat ayat berikutnya mengatakan au adna, dan semakin dekat. Al-Ghazali memberikan tafsir, dekatnya itu seperti 2 jari yang dipertemukan begini. Apakah ini dengan malaikat Jibril? Kayaknya sudah selesai perjalanannya dengan malaikat Jibril. Berarti ini tafsir Ibnu Abbas, ini dengan Allah itu semakin dekat seperti ini. Maka ayat berikutnya dikatakan, ya, fa auha illa abdihi ma auha, maka diwahyukan illa abdihi, kepada hambanya Muhammad itu apa yang diwahyukan. Berarti kan bukan Jibril, karena tidak mungkin Jibril mewahyukan illa abdihi, karena Muhammad bukan abdinya. Itu. Kalau Ibnu Arabi mengatakan saat itulah manunggaling kawula Gusti, jadi Allah bersatu dengan Muhammad. Tapi kalau dilihat dari tafsir illa abdihi, berarti tidak bersatu, karena masih ada abdi. Abdi itu jasati wa qalbi wa ruhi. Jadi jasad dan ruh itu namanya abdi. Makanya asra bi abdihi, itu yang berjalan bukan hanya ruhnya, tapi juga dengan jasadnya. Karena ada kata-kata abdihi, itu para mufassirin menafsirkan begitu. Sehingga kalau dilihat itu, maka diwahyukan kepada hambanya. Apa yang diwahyukan? Berarti Allah itu tafsirnya. Lalu kemudian ada kata-kata lagi yang terakhir dari Al-Quran itu dikatakan ma kadzabal fuadu ma ro'a, maka tidak berdusta fuadnya Muhammad itu, maro'ah, apa yang dilihat, maro'ah, apa yang dia lihat. Jadi apakah benar Nabi Muhammad itu ketemu dengan Gusti Allah pada Mi'raj itu? Maka kemudian kegelisahan itu muncul. Para sahabat akhirnya yang pertama tanya kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah. Ya Aisyah, apakah ketika Mi'raj itu Rasulullah itu melihat Allah? Tapi Aisyah mengatakan bahwa kadhib, bohong itu orang yang mengatakan begitu, karena Allah tidak bisa dilihat, itu bohong.
Aisyah itu. Maka kemudian para sahabat ini dalam kegelisahan itu lari lagi kepada Sayyidina Ali. Ya Ali, apakah Rasulullah pada waktu Mi'raj itu melihat Allah? Ali mengatakan, na'am, iya. Bil fu'ad, dengan fu'adnya. Makanya maka dabal fu'ad. Fu'ad itu mengatakan, kalau kita ini di bawah ini ada namanya qalbi, hati. Hati itu diliputi oleh sir. Di dalam sir itu ada fu'ad. Jadi fu'ad itu adalah qalbi yang paling terdalam, itu namanya fu'ad. Makanya Nabi melihat maro'ah itu dengan fu'adnya itu. Itu jawabnya Sayyidina Ali. Tapi Ibnu Abbas menjawabnya lain. Dia ketika ditanya itu dia mengatakan, iya, Rasulullah itu melihat dengan jasad dan ruhnya Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya para sahabat itu sampai kepada Rasulullah dan bertanya, ya Rasul, apakah engkau itu ketika Mi'raj itu melihat Allah secara langsung? Tapi ternyata Rasulullah itu jawabnya begini, nanti fi yaumil qiyamah, orang-orang yang soleh itu, orang-orang yang hamba-hamba yang soleh itu, dia akan melihat Allah itu dengan sebuah keindahan yang tidak keindahan itu, melihat Allah keindahan itu dengan keindahan yang tidak pernah terbayangkan oleh alam pikiran manusia dan tidak pernah terlintas dalam hati manusia, saking indah. Bagaikan bulan purnama yang indah itu sampai tidak pernah bisa, kata malaikat tadi, dia bisa memasuki dimensi ruang dan waktu ini. Sehingga Nabi Adam tidak pernah ketemu. Sehingga sampai sekarang itu banyak para ulama, malaikat tidak pernah ketemu Allah. Iblis tidak pernah ketemu Allah, hanya mendengarkan kalam saja, suaranya Allah. Tidak pernah ketemu. Satu-satunya makhluk yang bisa ketemu itu hanya Nabi Muhammad SAW. Itulah kenapa Buraq itu dia berpuasa 500.000 tahun. Hanya karena di Babul Jannah ada tulisan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dia nunggu 500.000 tahun berpuasa itu, kepingin tahu mahwa Muhammad, siapa Muhammad itu. Sampai diajak Jibril terus menyebut Muhammad untuk Isra itu. Waktu Mi'raj sudah tidak pakai Buraq. Itu kendaraan surga. Mudah-mudahan kita nanti di surga kendaraannya Buraq. Amin. Amin. Oke. Buraq itu jam'un, mufradnya itu barqin. Artinya kilat. Gelap. Ya, kilat itu kalau dalam ilmu fisika 3000 km per detik. Jadi kalau kita ini mau ke Jakarta cukup gini toh. Udah nyampe kecepatan kilat. Sehingga kalau dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu ya masuk akal. Naik kilat, kendaraan kilat. Sudahlah, nanti kalau kita di surga nanti bisa ngebut Buraq ya, karena itu kilat gitu, mudah sekali. Ya, Allah bisa. Jadi ceritanya begitu. Itulah saya baru teringat. Oh, makanya dulu itu ada kiai itu mengajarkan donga sing paling ampuh itu sholawat. Donga sing paling ampuh Sholawat. Sholawat. Donga itu bisa ditolak, tapi sholawat tidak akan mau ditolak. Dan memang kalau direnungkan, Gusti Allah memerintahkan kepada semua perintah kepada hambanya ini, Allah tidak melakukan. Contoh, aqimus sholat, dirikan sholat, Allah tidak sholat. Wa atu zakat, tunaikan zakat, Allah tidak zakat. Wa shaumi Ramadan, puasa Ramadan kamu, Allah tidak puasa. Wal haji baiti man istata'a ilaihi sabila, menunaikan haji, Allah tidak haji. Semua perintah Allah itu Allah tidak melaksanakan kecuali membaca sholawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya. Perintah, ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Jadi Allah memerintahkan kepada hambanya, wajib sholawat, Allah melakukan sholawat.
Itu rahasianya. Understand? Dan ternyata puncak dari ma'auha wahyu itu adalah perintah sholat. Sehingga disitulah ada dialog ketika bertemu tadi itu. Summa dana fatadala tadi itu, ternyata Rasul mengucapkan atahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Allah memberikan salam. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Tapi karena kecintaan Rasul kepada kita semuanya, Rasul memberikan balasan Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ya Allah, salammu, rahmatmu, barokahmu jangan hanya diberikan kepada hamba, tapi juga kepada hamba-hambamu yang soleh di antara umatku ini. Mudah-mudahan kita termasuk hamba yang soleh yang ada di dalam peristiwa Mi'raj itu. Ya, dialog itu termasuk mudah-mudahan kita yang didoakan oleh Rasulullah, assalamu alayna wa ala ibadillah sholihin. Amin Allahumma amin. Amin, amin. Waduh gak ngamin nih, Amin, amin, amin. sing banter amin. Amin. Amin Allahumma Amin. Jadi di situ baru kemudian kita ini bersaksi asyhadu alla ilaha illallah. Makanya di situ rahasianya kenapa kemudian itu baru diangkat. Ini angka 5, ini melengkung sedikit. Kenapa baru diangkat? Bukan seperti aliran-aliran baru yang gurung-gurung atahiyatul sudah diangkat. Karena pengangkatan ini kesaksian. Syahadat. Di situ. Intinya, artinya sholat itu ditahiyat. Bukan di sujud. Kan rasanya kita ini kan puncaknya sholat itu waktu sujud. Kita bukan. Artinya sholat itu tahiyat. Karena di situ dialognya Allah dengan Rasulullah Muhammad SAW. Nah, mudah-mudahan kita semuanya ini termasuk mendapatkan barokahnya Rajab, barokahnya Sa'ban, dan barokahnya Ramadan. Ya. Saya kira mungkin itu yang bisa saya sampaikan, ya. Dan mudah-mudahan bermanfaat bagi diri saya dan kita semuanya. Dan mudah-mudahan kita tergolong hamba-hamba yang saleh. Amin. Oke. Salat sing ajeb, waktu tahiyat sing kusuk. Oke, waktu tahiyat sing kusuk. Makanya nanti di akhir tahiyat itu ada doa. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri. Ya Allah, saya mohon perlindungan adabnya kubur. Wa a'udzubika min adabil jahannam. Dan saya mohon perlindungan dari adabnya jahanam. Ya. Wa na'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Dan saya mohon perlindungan dari fitnahnya hidup dan fitnahnya mati. Wa a'udzubika min fitnatil masikid dajjal. Dan saya mohon perlindungan dari keburukan fitnahnya Dajjal. Itu doa yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW sebelum kita salat, dan banyak doa lain. Salah satunya. Ya. Dan saya kira itu doa-doa yang terakhir dalam sholat itu semuanya akhirat itu. Contoh, doa sujud terakhir ditambahi Allahumma inni nas'aluka husnal khotimah. Ya Allah, saya mohon akhir hayat saya dalam keadaan husnul khotimah. Gak jaluk surga. Iya, gak jaluk apa ya, pokoknya sebuah kehidupan dunia. Yang diminta dalam sujud terakhir yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi itu adalah husnul khotimah. Allahumma rizukni taubatan nasuka qoblal maut. Ya Allah, saya mohon taubatan nasuha sebelum maut. Jadi itu. Yang ketiga, ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Ya wahai Allah
yang membolak-balikkan hati, tetapkan saya dalam agama. Jadi ada doa. Jadi kalau yang sujud terakhir ada 3 doa, yang sholat terakhir itu ada 4 doa. Silakan diamalkan. Memang untuk apa kita minta ya muqallibal qulub? Ini ada satu cerita. Ini true story. Kira-kira 5 tahun yang lalu, ada salah seorang mubaligh, qori, doktor, pernah saya undang di masjid saya memberikan ceramah. Surahnya enak. Ternyata dia bekerja sebagai KUA di Pasuruan. Rumahnya di Lawak. Anaknya dulu alumni Sabilillah. Lalu kemudian meninggal dunia. Ketika meninggal dunia itu, orang-orang Kemenak di Pasuruan itu semua datang takziah ke Lawak. Orang-orang Kemenak Kota Malang, termasuk ada yang MUI, ada DMI, Dewan Masjid Indonesia, macam-macam itu juga takziah ke sana. Tapi apa kata istrinya? Ketika ditanya, kok nggak ada mayat yang dimandikan, nggak ada gitu, ini mau dimakamkan di mana? Apa jawab istrinya itu? Istrinya menangis dan dia mengatakan bahwa suaminya itu dikremasi, dibakar. Karena sejak 3 tahun yang lalu masuk agama Hindu. Gegernya apa? Akhirnya ke Badwe Muslim, MUI sini, DMI, waktu itu masih ke Masud Ali, belum Prof Kasui, semua terus kemudian diundang, termasuk saya juga, itu masuk di situ, mendiskusikan tentang bagaimana hukumnya orang nikah dinikahkan oleh penghulu yang ternyata murtad dari agama Islam. Apakah nikahnya sah atau batal? Kira-kira sah atau batal? Nggak sah. Kalau selalu nggak sah. Tapi Kiai Badwe Muslim memberi jawaban, hukumnya sah. Yang pertama, tidak semua wali diwakili oleh penghulu. Kadang orang menikahkan anaknya langsung, sehingga tidak berhubungan dengan penghulu. Berarti sah. Karena ada orang tua langsung, meski pakai bahasa Indonesia, saya nikahkan anak saya dengan mas kawin ini dibayar tunai, begitu ya. Berarti sah kata. Yang kedua, kalau ternyata ada wakil wali, orangnya itu tidak bisa, kurang yakin diri, lalu mewakilkan kepada penghulu itu, sehingga penghulunya yang akhirnya menjadi wali. Tapi sebelum nikah itu selalu diawali dengan istighfar dan syahadat. Sehingga ketika meskipun dia sudah murtad, dia kan sudah istighfar, dia syahadat. Sehingga ketika menikahkan itu dalam kondisi Islam, habis itu murtad lagi gitu. Oleh karena itu kata Kiai Badwe Muslim, tidak usah dipersoalkan, harus kadung duwe anak akeh. Jadi sah semua itu. Itu ijtihadnya Kiai Badwe Muslim. Nah, jenengan itu perlu sujud itu, doa minta husnul khotimah itu karena ternyata ada yang su'ul khotimah. Qori loh itu. Mungkin dia hafal Quran. Ya. Ada yang kenal namanya? Ada yang kenal? Nggak ada. Oh, berarti nggak ngikuti berita. Ya. Jadi itu ada orang itu yang begitu. Kenapa dia masuk Hindu itu? Karena ayahnya sakit, dokter sudah angkat tangan, dibawa ke semua kiai-kiai, sudah tidak ada yang bisa mengatasi. Lalu ada seorang biku, ya, yang memang dia ahli di dalam pengobatan dan beragama Hindu, bisa menyembuhkan ayahnya sehingga sehat. Nah, dia percaya itu. Terus kemudian dia belajar, akhirnya tertarik, dia masuk Hindu. Istrinya akhirnya masuk Hindu juga, termasuk anaknya yang dulu alumni Sabilillah itu juga masuk Hindu. Ya, alhamdulillah. Balik yang zaman musuh pahit. Ya, baik ya. Alhamdulillah.
Ya alhamdulillah saya ini termasuk sudah yang ke-32 saya menuntut mu'alaf dari berbagai agama. Mulai Hindu, Kristen, Katolik, Konghucu, termasuk pernah sekali agama Shinto dari Jepang, orang Jepang memang. Memang dia dari Osaka datang ke sini. Ya. Alhamdulillah. Terus kemudian ya mudah-mudahan nanti semakin banyak mu'alaf ya. Amin. Karena itu mudah-mudahan menjadi amal-amal kita dan panjenengan semuanya ini mudah-mudahan menjadi baliku ane walau ayat. Saya kira mungkin itu yang bisa saya sampaikan dan mudah-mudahan semua yang saya sampaikan ini bisa diamalkan. Amin. Terutama tasbih, takbir, tahlil tadi diamalkan itu. Oke. Sujud terakhir diamalkan ya. Gampang. Terus kemudian nanti sebelum sholat yang terakhir itu sebelum salam itu diamalkan. Biasanya itu kalau sebelum salam atau sebelum takbir saya selalu mengamalkan hatinya surat Al-An'am, yaitu la tudrikul absyara wa huwa yudrikul absyara wa huwa latiful khabir. Itu fadilahnya sangat luar biasa. Terima kasih dan mohon maaf ini waktunya panjang akhirnya. Maunya 10 menit ini sudah setengah jam. Betul nama-nama ya, Harokah. Saya kira mungkin itu. Saya akhiri. Wawal muafiq ila mithoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.